Sebenarnya yang ditakutin kematiannya, afterlife-nya atau cara matinya sih sebenarnya? Belum banyak amal ibadah, sholat juga masih bolong-bolong gitu. Puasanya juga masih bolong-bolong gitu. Celananya juga bolong. Celananya juga bolong. Jadi berarti sinseinya itu berarti obat-obat Cina nih ya? Enggak pakai obat, cuma dikepret. Pengobatannya dikepret aja. Pakai tangan dikepret. Dan hasilnya alhamdulillah mengecil menurut dokter udah di USG. Banyak yang stadium 3, stadium 4, percaya atau enggak nih, boleh dibuktiin sembuh. Nyesel nggak pernah suntik silikon? Amat sangat nyesel. Nyesel ya. Nyesel. Tapi kan sekarang operasinya juga mahal juga, harus ngerok gitu semua silikonnya. Kita nggak pernah tahu jodoh, kok ternyata ada jodoh di masa depan. Siapa tahu ada kakek-kakek umur 85 tahun mau. Ya Allah, 85 tahun diapain ya? Hai guys, ketemu lagi konten Maya Al Adul TV. Hari ini bintang tamunya spesial sekali. Warnanya jreng. Mpok Ati, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bunda. Benar, baik. Alhamdulillah. Oke, ini aku lagi menceritakan tentang Mpok Ati yang akhir-akhir ini Mpok Ati katanya, aku dengar di podcast dan di TV agak kurang sehat. Tapi aku berharap Mpok Ati selalu happy dan tetap semangat. Yeah. Nah, baru-baru ini Mpok Ati merasa ketakutan akan ramalan seorang Roy Kiyoshi yang katanya akan ada artis senior meninggal di tahun 2024. Dan juga mimpi didatangin oleh adik yang kiai, yang seolah-olah bilang bahwa Mpok Ati bakal meninggal di tahun ini. Iya, tahun 2024. Oke, nah kemudian jadi viral kan. Nah, gimana tanggapan dan reaksi anak, cucu, dan orang-orang terdekat termasuk asisten tentang ketakutan-ketakutan Mpok Ati? Iya, kalau keluarga sih bilangnya, ya mama harus banyakin ibadah aja, banyakin zikir, banyakin sholat. Mama harus pasrah karena ketentuan itu semuanya dari Allah. Betul. Kata anak kan, mati, rezeki katanya, Jodoh, katanya itu kan udah ketentuan Allah katanya. Yang penting mama banyak-banyak berbuat kebaikan dan berserah diri kepada Allah, jangan dipikirin katanya gitu. Kalau anak sih bilangnya, kalau mama biar nggak kepikiran, dioperasi aja mah gitu. Ya, kenapa kok takut dioperasi? Takut karena kan orang tua meninggalnya karena dioperasi usus juga. Oh, karena itu ya. Padahal kan belum tentu juga akan terjadi. Iya, tapi trauma. Jadi sebenarnya gini, berarti Mpok Ati ini sekarang berobat ke Shinsei. Iya, Shinsei Awi. Oke. Udah dibiopsi hasilnya polip jinak. Iya, polip yang membesar di usus dan sudah berakar tapi jinak. Iya. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita tadi sempat ngobrol di luar guys, aku bilang kenapa nggak dipotong aja ya kan, karena aku juga punya teman dipotong sampai hari ini dia bahkan sudah di cancer stadium 3. Terus Mbak Ati bilang takut karena trauma, ibu juga meninggal karena dipotong usus. Iya. Berarti sebenarnya Mbak Ati takut mati ya? Iya, takut mati. Maksudnya sih karena belum siap, maksudnya belum sempurna jadi manusianya gitu. Gitu. Emang belum banyak amal ibadah, maksudnya maaf, sholat juga masih bolong-bolong gitu. Puasanya juga masih bolong-bolong gitu. Celananya juga bolong. Celananya juga bolong. Ini mengisyaratkan bolong-bolong. Hampir ya gua kebarin pakai celana bolong juga. Jadi kalau aku ya, kan asik kita ke alam lain traveling gitu. Iya, tapi kata keluarganya kurang ajar nih Maya ngomongnya gitu. Enak lagi, mati itu enak loh. Tapi kan belum banyak amal yang bakal dibawa pulang gitu, jadi pengennya sih sempurna dulu, banyak amal ibadah dulu, pengennya sih kan surga tempatnya gitu.
Iya, iya, iya. Nah ini sakit yang Pok Ati rasakan kan polip di usus yang sudah berakar dan tapi jinak. Nah kata dokter sudah menyarankan operasi tapi Pok Ati memilih pengobatan alternatif ke Sinseawi. Iya, Sinseawi. Oke, itu kan sebenarnya kan kalau kita nih sebagai orang-orang yang kebanyakan, kenapa nggak ke dokter aja? Kenapa harus ke Sinse gitu? Ke dokter juga tetap. Empo setiap bulan pasti ke dokter, pasti ngecek. Ke Sinse juga. Terus empo minum suplemen juga gitu. Suplemen juga empo minum gitu, yang mencegah kanker. Iya gitu. Jadi ya semuanya empo jalanin gitu. Tapi kalau operasi untuk sementara belum berani gitu karena pengalaman itu tadi. Kan beda takdirnya orang. Iya. Mama mungkin takdirnya meninggal di meja operasi ya kan. Ati belum tentu juga. Iya tapi trauma, takut habis dioperasi nggak bangun lagi. Enak traveling pulang ke rumah Tuhan, wih asik. Kalau amalnya udah banyak asik. Ya sebenarnya yang ditakutin kematiannya setelah next life-nya, afterlife-nya atau cara matinya sih sebenarnya? Cara matinya juga sama di alam akhiratnya juga takut. Gitu ya? Iya, karena merasa masih banyak dosa, merasa belum sempurna hidup gitu. Maksudnya beramalnya, sedekahnya, ibadahnya, semua merasa belum sempurna gitu. Jadi pengen menyempurnakan dulu baru siap dipanggil gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita nih ngomong ya kapan aja tuh kita harus siap ya. Iya. Harus mempersiapkan tuh. Iya. Karena betul. kalau namanya kematian tuh namanya itu pasti kan. Iya. Iya betul. Iya, Empok juga ngobrol sama psikolog begitu katanya harus menerima. Harus bicara sama diri sendiri kalau akan kejadian juga harus terima gitu, harus pasrah gitu. Jadi kita nggak punya pikiran aneh-aneh gitu, karena pikiran itu katanya akan menambah penyakit tersebut. Betul. Gitu katanya. Emang iya. Tapi kepikiran terus. Kepikirannya karena? Ya karena itu tadi belum siap dalam segala hal tentang amal ibadah, amal kebaikan belum sempurna, merasa belum sempurna gitu. Tapi sedekah kenceng dong. Insya Allah kalau kenceng-kenceng banget sih berarti kan udah siap dong. Kurang ajar ya gue ya. Dibikin happy. Iya. Ya harus siap kan kalau udah ketentuan Allah kan. Iya. Cuma sekarang tinggal memperbanyak ibadah aja, memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik ke sesama gitu. Nah yang aku bingung kenapa nggak dipotong aja sih biar selesai gitu. Maksudnya kan kalau pengalaman teman-teman aku yang di usus tuh pasti kan potong udah beres, habis itu di kemo bentar udah gitu. Iya, kalau menurut dokter supaya nggak kepikiran, bagusnya ya udah dipotong aja, buang. Jadi pikirannya plong gitu. Kalau ini masih kepikiran terus gitu. Tapi untuk sementara kan belum berani. Jadi Empo berobat ke Sinseawi. Nah, alhamdulillah nih Empo belum lama habis di USG. Dan hasilnya alhamdulillah mengecil menurut dokter, udah di USG. Jadi agak tenang gitu. Agak tenang gitu. Jadi berarti Sinse-nya itu berarti obat-obat Cina nih ya? Enggak pakai obat, cuma dikepret. Pengobatannya dikepret aja. Pakai tangan dikepret. Dikepret doang, nggak ada yang diminum kayak herbal apa gitu? Nggak ada, dikepret aja. Oh gitu. Jadi waktu itu dari bulan Juni sampai kemarin di USG 6 bulanan tuh dikepret. Alhamdulillah mengecil, menurut dokter mengecil. Cuma dijaga ya Po, BAB-nya harus lancar setiap hari. Jangan seperti sebelumnya kan 3 hari 4 hari nggak bisa BAB. Maaf kalau BAB selalu dicolok lewat belakang gitu. Ya, itu dijaga setiap hari, wajib BAB gitu. Kalau mau aman, ini soalnya udah mengecil gitu.
Kalau dulu aku melakukan namanya coffee enema, yaitu pakai cairan kopi gitu, pakai ember terus dimasukin ke belakang gitu, kayak dikuras gitu. Pakai kopi. Iya, bukan cuma mulut aja minum kopi, bawah juga minum kopi. Serius. Ya Allah, serius. Jadi akhirnya kayak dikuras. Jadi ini yang melakukan ini sebenarnya teman-temanku yang dulu pernah kena cancer. Jadi kalau orang cancer katanya ususnya juga kotor kan. Jadi makanya kayak harus dikuras terus gitu loh. Jadi akhirnya aku jadi terpengaruh sama teman-temanku ini. Akhirnya jadi ikutan namanya coffee enema. Itu seember 1,5 liter kopi ini direbus lah gitu, setelah dingin terus kita dimasukin ke belakang, terus ditahan sampai 15 menit, sakit tuh, baru keluar, jadi tuh keluar bersih. Yang masukinnya siapa? Ya kita sendiri lah. Masa minta tolong Mas kameramen masukin dong, kan nggak mungkin. Enggak, kirain di rumah sakit gitu. Enggak, di rumah. Ada yang namanya bisa coffee masukin enema. sendiri? Bisa lah, pakai selang kecil kayak selang kecil segini lah gitu, masukin aja. Oh ya Allah, bisa. Ya tapi ya itu antara dokter dengan itu kan ahli herbalis sama ahli dokter kan agak kontradiksi gitu kan. Iya, gitu. beda. Cuman temenku sampai hari ini sih alhamdulillah kansernya nggak pernah kumat gitu. Dulu dia di stadium 2 atau berapa kalau nggak salah itu gitu. Oh gitu. Bisa ya pakai kopi. itu makanya kalau misalnya jadi daripada harus dicolok, mendingan coffee enema lebih enak. Plong banget, tiap hari tapi. Tiap hari? Tiap hari udah pacaran sama toilet aku dulu. 1,5 liter. 1,5 liter. Masya Satu botol Allah. minuman plastik itu loh. Ya ampun. Direbus pakai kopi, terus dingin, terus disaring, masukin ke ember gitu. Embernya khusus. Gitu. Atau cuci kolon, Pok. Enggak ya? Cuci kolon. Tapi Pok Ati minum probiotik gak sih? Enggak juga? Enggak. Wah, iya sih, kalau katanya kan apa yang kita di usus itu kan sumber dari segala macam penyakit, ya kan? Iya. Apa yang kita makan itu akan menyebabkan penyakit. Apa yang kalau kita makan sehat, badan kita juga sehat, ya kan? Nah itu kalau aku sekarang terapinya pakai probiotik, Pok. Diminum probiotik. Jadi kan dia supaya di usus ini floranya tuh sehat karena ini bakteri-bakteri baik gitu. Mengalahkan mereka yang jahat-jahat nih gitu. Tapi Mpo ada minum juga suplemen untuk BAB lancar. Ada. Yang fiber gitu ya. Iya, bener, tahu aja. Tahu, soalnya aku sebenarnya juga problem. Makanya aku tuh dulu seneng banget pakai coffee enema itu karena kan kayak tiap hari keluar itu kayak lega gitu. Nah tapi sekarang aku pakai ya nggak tiap hari sih karena kan juga kalau fiber itu takutnya kalau kita minum airnya kurang jadinya kayak pengendapan itu loh. Gitu. Minum airnya harus banyak. Minum airnya harus banyak. Iya, gitu. betul. Tapi juga lancar. Nah sebelumnya Mpok Ati juga sempat 21 kali operasi pengangkatan silikon untuk menghindari resiko kanker kulit. Itu operasi? Dioperasi. Kalau silikonnya sih disuntik. Tapi ngebuang silikonnya setelah 15 tahun dioperasi. Dibuka di mananya? Ini maaf nih jahitan semua nih. Sini jahitan semua nih. Ini jahitan semua nih. Cuma ketutup sama foundation kali ini. Di sini jahitan semua. Jadi yang tadinya disuntik di sini, dia turun ke sini. Wow. Jadi matanya jadi kubil begitu. Terus ininya maaf suntik anestesi dulu, dipotong, dibuka, dikerok itunya silikonnya. Kayak gaji keras gitu. Jadi ini udah 21 kali. Di sini ini barangkali masih kelihatan nih. Bekas dibuka. Bekas jahitannya. Kenapa nggak sekalian facelift aja waktu itu? Kan silikonnya ada di sini, ada di sini. Itu kan dibuka aja sama, kalau facelift ini tarik aja. Nggak bisa, silikonnya harus dikorek dulu. Harus dikorek. Itu sampai 21 kali itu ya? Iya, 21 kali hasilnya seperti sekarang ini. Kalau sebelumnya bisa lihat di YouTube, maksudnya dulu janggutnya panjang, ininya panjang, terus ininya turun semua gitu. Dikorek udah habis itu udah gitu aja ya. Iya. Tapi udah bersih belum sih silikonnya? Kalau menurut dokter sih tidak akan pernah habis katanya. Dia akan timbul lagi nih, udah timbul lagi nih sedikit. Dia timbul, ntar lama-lama dia besar.
Kalau udah besar baru dibuang lagi. Wow. Karena dulu touch up-nya 15 tahun. Jadi dulu tuh diajak teman. Suntik silikon. Dibayarin pula. Iya. Mau ya? Mau. Karena ngelihatnya jadi cantik gitu. Cantik banget. Diapain gitu kan. Terus dia bilang, udah nggak usah nanya, mau nggak kayak gue gitu. Ih mau banget, tapi mahal nggak? Udah tenang, gue yang bayarin gitu. Dibayarin lebih kenceng niatnya. Wah, tapi kan sekarang operasinya juga mahal juga, harus ngerok gitu semua silikonnya. Alhamdulillah di endorse sama dokternya gitu. Cuma dengan catatan kalau ditanya operasi di mana, di si dokter ini gitu. Jadi di endorse. Iya. Gitu. Kalau bayar juga mahal. Ya, nyesel nggak pernah suntik silikon? Amat sangat nyesel. Nyesel ya. Nyesel. Karena waktu itu belum ada pengetahuan. Oh ternyata sekarang generasinya generasi filler gitu. Kalau filler kan dia bisa diserap tubuh. Iya, 6 bulan paling hilang, 9 bulan hilang. Nggak tahu kan dulu. Iya, belum dulu ada kan, waktu itu iya, ya. tahun 90-an belum ada. Iya. Jadi beneran nyesel ya. Nyesel banget. Udah gitu 21 kali operasi lagi. Iya. Untung di endorse ya. Kalau nggak di endorse, Masya Allah, jual rumah. Nah, selama masa pengobatan alternatif dan operasi yang pernah dilakukan 21 kali ini, biasanya Mpok Ati ditemenin sama siapa? Ya cuma Ivon aja yang nemenin. Asisten? Kemana-mana, iya. Oh, curhat juga ke asisten? Iya, betul. Selama yang ini kemarin sakit juga pertama kali yang tahu asisten? Yang ngurus di rumah sakit juga semuanya kan pernah dirawat 11 hari. Ya sama asisten aja. Ya anak sih datang. Cuma maksudnya nggak nginep. Kalau yang nginep setiap hari ya asisten Ivon, iya. Nah, ini anak dan cucu tinggal serumah atau beda rumah? Beda rumah ya? Beda rumah, kan udah berumah tangga semua. Iya. Cucu nggak pernah nginep? Suka nginep, kalau liburan sekolah paling nginepnya. Berapa cucu Mpok Ati? 6. Umur dari yang paling tua berapa, paling muda berapa? Paling tua dia itu udah semester 6. Nomor 2 semester 4. Nomor 3 semester 1. Mpok kawin muda dulu soalnya kan. Sama kita. Doyan emang. Alhamdulillah jadi yang paling kecil kelas 4 SD. Udah gede ya. Udah gede. Bukan yang bayi gitu ya. Iya. Iya. Oke. Nah, sehari-hari Mpok Ati paling dekat sama siapa? Kalau curhat ke siapa dan biasanya curhat masalah apa? Ya paling sama Ivon doang. Pokoknya curhat sama Ivon ya. Mpok Ati paling dekat sama Ivon. Iya. Paling curhat pertama kali, pokoknya segala sesuatu pertama kali yang tahu pasti Ivon. Iya. Selebihnya ya sama anak gitu. Karena kan nomor satu dikasih tahu pasti Ivon dulu, baru anak kan? Iya. Karena kan yang ngurusin hari-hari di rumah Ivon. Dari A sampai Z Ivon yang ngurusin semua. Jadi ya kalau misalnya aduh Ivon, Mami gitu. Jadi ya yang curhatnya ke Ivon aja. Bahkan mungkin Ivon tahu pacarnya Mpok Ati siapa? Oh, nggak punya pacar. Masih mau nggak punya pacar? Nggak. Nggak bakalan. Tuh kan ngomong sendiri kan nggak bakalan, berarti beneran nggak bakalan loh. Nggak bakalan. Emang nggak mau ya? Nggak mau, udah 68, udah malu siapa juga. tahu, Mbok. Udah malu juga sama cucu. Masya Allah. Siapa tahu kita nggak pernah tahu jodoh, kok ternyata ada jodoh di masa depan. Masa sih? Ya, kita kan nggak tahu. Iya bener sih. Ya kan? Iya. Kan ngurusin kita udah tua. Iya bener. Tapi mana mau ngurusin nenek-nenek. Siapa tahu ada kakek-kakek umur 85 tahun mau. Ya Allah 85 tahun diapain ya? Siapa tahu kan? Ya ampun. Ada kakek-kakek yang masih mau kan gitu. Tapi bisa ngapain kakek-kakek umur 85? Ya pegangan tangan. Pegangan tangan ya. Buat curhat aja. Iya, buat ngobrol nyaman-nyaman curhat. Iya. Tapi sebenarnya bener-bener Mpok Ati ini sendiri bersama Ivon berarti ya? Iya, sama Ivon. Ada adik laki-laki di rumah 1, ada asisten rumah tangga 1, sama driver. Oke. Nah sekarang Mpok Ati udah mulai jarang tampil di depan layar. Apa yang paling dikangenin dari masa-masa berjaya zaman dahulu? Yang dikangenin itu ya syuting, stripping, karena itu kan bertahun-tahun stripping terus.
Bahkan ada stripping yang sampai 1048 episode. Ada di season keduanya ada 350 sekian episode. Jadi yang dikangenin tuh ngumpul rame-rame sama temen. Kan kita kayak base camp gitu kan. Kita makan bareng, kita ketawa bareng, Kentut bareng. Iya kan, curhat, enak deh pokoknya di lokasi syuting udah kayak keluarga kedua gitu. Karena kan syutingnya dari pagi ketemu pagi, kalau stripping kan pagi ketemu pagi, gitu. Jadi yang ada happy aja di lokasi syuting gitu. Sekarang udah nggak syuting lagi apa gimana? Syuting bintang tamu masih. Kalau talk show aja. Tapi kalau yang stripping belum ada dari 2021 terakhir. Pas COVID udah nggak ada. Iya. Tapi masih mau syuting ya? Mau dong. Tuh PH yang mau kontak tuh Mpok Ati tuh masih mau syuting tuh. Ya kan? Mau dong, iya. Cuman mungkin nggak dari pagi sampai pagi. Mahal kali Mpok Ati harganya? Enggak, ya Allah. Bunda, enggak. Murah berarti. Enggak mahal lah, sedang gitu. Sedang ya? Sedang. Berarti Mpok Ati masih sharp atau masih tajam untuk ngafalin skrip dong? Skenario kalau boleh jujur nggak pernah baca. Nah, Bunda. terus? Yang bacain Ivon. Oh. Jadi Ivon baca, Empo denger. Pendengaran Empo lebih tajam ketimbang baca. Tidak pernah hafal. Sampai budek juga baca nggak hafal-hafal. Itu kayak aku dong. Jadi kalau Ivon bacain itu nempel Lebih di cepet kepala. kan? Iya. Itu namanya berarti anak audio, bukan anak visual. Kalau visual tuh baca biar kayak gimana pun susah. Tapi kalau diceritain lebih nangkep. Iya, betul. Itu aku juga gitu, Pok. Oh, sama. Sama. Jadi aku butuh sekretaris untuk atau asisten yang bacain dong isinya Iya, apa gitu. Betul. Nggak pernah baca skenario. Selalu dibacain sama Ivon. Makanya tuh hebat loh. Karena Iya. kenapa aku nggak agak jarang menerima pekerjaan syuting karena capek gitunya, capek Iya. diceritain, ini dibacain isinya apa. Kalau kita baca sendiri kayak tersiksa gitu loh. Iya, nggak hafal-hafal. Nggak apa-apa kan? Iya, betul. Kalau dibacain sama Ivon sekali, maksimalnya 2 kali udah nempel di kepala. Jadi tahu apa yang kita mau ngomongin. Gitu. Nah, artis senior siapa yang menurut Mpok Ati sangat kagum dengan, lebih senior dari Mpok Ati tentunya umurnya gitu, yang kagum dengan perjuangan hidupnya, yang dari sakit kemudian sehat. Kalau zaman dulu ya ada Lela Sari ya, Lela Sari. Itu kagum banget ya, jatuh bangunnya Mpok tahu banget gitu. Tapi udah nggak ada sekarang. Tante Titi Puspa? Jadi Puspa dia penyanyi kan. Kalau Mpok kan bukan penyanyi, penyonyo. Penyonyo. Kan dia juga pernah sakit ya kan? Iya. Ya pastinya kagum banget kalau sama beliau gitu. Tapi kita nggak pernah satu produksi gitu kalau sama Mbak Titi Puspa gitu kan. Manggilnya si Eyang Titi. Kalau sama Lela Sari kan kita sering satu frame bareng. Kalau nyanyi juga di luar bareng gitu. Iya. Kalau artis generasi muda, menurut Mpok Ati siapa yang Mpok Ati kagum? Kayaknya nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya? Iya. Berarti harapan dan rencana Mpok Ati ke depannya ngapain? Ya pengennya kalau masih ada syuting ya pengennya syuting. Gitu Rindu kan. cuan ya. Siapa sih yang nggak rindu cuan gitu kan ya? Iya, paling tidak itu hiburan. Karena percaya atau enggak, Empo tuh kalau syuting walaupun sakit nggak pernah dirasain sakitnya. Tapi Gitu. ditakutin. Tapi ditakutin. Ada ngomongnya takut gitu kan? Takut lewat. Ya kan enak kalau takut lewat ya udah kan selesai, ketemu Tuhan bos gitu kan? Iya. Tapi harus siap dulu. Harus siap kan? Iya, siap dulu. Harus punya semangat yang ini dong, nggak boleh pesimis, harus benar-benar yang nggak boleh takut. Iya benar. Iya harus kayak apa ya, harus apa yang kita pikirkan tuh takutnya kejadian. Iya benar. Jadi harus berpikir yang positif. Iya. Dan harus happy. Tapi tadi dengar Bunda masuk di akal. Kan Bunda tadi cerita di belakang. Oh di belakang layar tadi Di aku belakang, cerita iya. guys bahwa Iya. aku tuh jadi aku nasihatin Mpok Ati, aku tuh sering banget lepas dari badan ya kan. Dalamku ini sering lepas dari badan, terus aku sering jalan-jalan di alam lain. Terus aku bilang sama Mpok Ati asik loh di sana loh. Nggak menakutkan loh, aku bilang gitu. Iya. Jadi kayaknya santai-santai aja kalau kita di alam lain ya udah gitu loh.
Kayak soalnya yang aku alamin kan kayak di alam sini tapi beda apa ya? Kebetulan waktu itu aku ketemu sama temanku yang udah meninggal gitu. Jadi nyantai aja kayak alam gini aja gitu. Sama aja. Ketawa-ketawa gitu. Kayak sama aja gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau yang Mpok tahu sih kalau di alam sana Penyiksaan, siksa kubur gitu siksa kan. kubur karena tergantung amal perbuatan gitu kan. Kalau amal kita kurang bagus di dunianya, di akhiratnya harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya paling kaflingnya dapat yang kafling paling emperan yang paling gak enak kan, yang becek banjir tiap hari lumpur ya kan. Isinya kaflingnya si penjahat semua. Ya kan kayak gitu. Kalau yang misalnya kita baik kan insya Allah dapat kafling rumahnya sana sama tetangga-tetangga kita. Makanya harus banyak berbuat baik. Mantep. Oke, sekarang anak-anak dan cucu udah mulai dewasa dan mandiri. Ada nggak pesan khusus dari Mpok Ati untuk anak-anak dan cucu untuk menjalani hidup? Yeay, dia takut. Dia takut. Jalanin hidup, jalanin aja. Apa adanya, ngalir aja, nggak usah terlalu ngoyo. Jangan silikon. Jangan silikon. itu silikon ampun deh. Amit-amit deh, jangan sampai deh. Itu nyiksa. Iya. Sakit gak sih? Waktu zaman dulu dia harus ngondo itu. Enggak sakit. Cuman bentuknya nggak enak aja ngeliatnya. Bentuknya maaf jadi kayak nenek sihir gitu, ininya turun semua gitu kan. Lihat aja nanti fotonya ada tuh. Ininya aja sampai di sini. Jelek banget. Jelek banget kayak. Udah mendingan Mpok Ati ke Tompi aja. Minta endorse sama Tompi. Tompi ini loh. Minta endorse sama Tompi ya. Jadi pesannya cuma jalanin hidup aja ya? Jalanin hidup, mengalir seperti air, Bu, seperti air. Maksudnya jangan terlalu ngoyo. Karena harta segala macam juga nggak dibawa pulang. Yang dibawa pulang cuma amal, ibadah, kebaikan. Oke. Jadi di umur 68 ini, Mpok Ati menyarankan jangan memikirkan harta karena harta nggak dibawa pulang ya. Nggak dibawa pulang. Dan menurut Mpok Ati uang tuh apa sih? Uang itu sebetulnya penting ya, karena segala sesuatu sekarang semua butuh uang, iya kan. Tapi jangan karena uang juga sampai kita lupa daratan gitu, lupa sama ibadah, lupa sama sedekah, lupa sama segala macamnya, itu jangan sampai juga. Gitu. Uang penting loh, sedekah mesti pakai uang. Iya itu betul kan, ya kalau nggak punya uang kan bisa dengan bantuan tenaga. Betul, ya kan? betul. Dengan senyum, ibadah kan? juga betul. Betul. Mpok Ati berobat dong, ke dokter gitu loh, jangan dikepret, lagi dikepret. Ya. Nyatanya sembuh, nyatanya ini udah tinggal kecil. Percaya atau enggak, ini udah diperiksa di USG, tinggal kecil. Ya mudah-mudahan kecil beneran ya. Amin. Jangan tiba-tiba ngagetin gitu kan. Amin. Jangan ya, takut. Dokter juga kan nggak mungkin bohong. Masa dibilang udah kecil, masih besar dibilang kecil kan nggak mungkin. Iya kan? Ngepretnya gimana sih ngomongnya? Aku penasaran dengan kepretannya itu loh. Nih, misalnya nih, Mpok ada sakit, waktu itu ada pembengkakan di jantung. Ya dikepretnya bagian jantung. Terus kepret. Terus Mpok kan ada gula darah. Gula darahnya tinggi 400. Yang dikepretnya pankreas di sini gitu. Percaya atau tidak, dari 400 itu sekarang Mpok cuma 120 gitu. Gula sewaktu itu ya? Iya, gula 2 jam setelah makan. Oke. Itu pun Mpok ke dokter pasti sebulan sekali, tetap ngecek gitu. Tapi kepret tetap. Anak-anak setuju gak sih? Setuju, karena anak pernah ikut juga. Oh gitu. Tapi benar. Bener ya? Benar. Mpok rasain sembuh. Didoain sama dia berarti ya? Ya doa pastilah. Sambil diobatin kan pasti sambil didoain. Gitu. Ini aku baru tahu loh ada pengobatan yang tanpa makan obat herbalan. Cuma dikepret-kepret gitu doang. Aku baru tahu sekarang. Yang pasti peredaran darah lancar yang pastinya. Jadi itu mungkin salah satunya yang orang-orang bilang Mpok katanya awet muda, juga salah satunya mungkin peredaran Mpok lancar karena sering dikepret itu. Itu sebenarnya kayak sentuh dipukul apa gimana sih kepret itu? Gini-gini. Minggir lo gitu. Iya, dikepret. Jin iblis lo minggir gitu. Iya, dikepret begitu. Nggak dipijit sama sekali? Enggak. Oke.
Nah ini ngomongin kepret-kepret nih ya. Ini kan aku masih di luar Nurul nih ya. Ini kan Di luar apa? Nurul. Di luar akal. Nalar. Gitu kan. Bahasa zaman sekarang di luar nulur gitu kan. Nah, bukti apa sih kok sampai Empok tuh percaya banget sama ilmu perkepetan ini? Kan buat kita yang percaya dengan ilmu kedokteran kan agak-agak gimana gitu kan. Apalagi aku juga kalau nggak kedokteran ya herbalis lah gitu loh. Iya. Ya, kenapa Empok percaya gitu? Karena banyak temen-temen arisan, temen-temen semua di mana kalau ketemu muka dia benang ya gitu. Muka dibenang. Dibenang. Enggak, jangan bohong kata gitu. Kalau ketemu temen arisan kan sebulan sekali. Jangan bohong lu. Enggak, bener. Diapain lu? Ya dikepret mukanya, maaf, dikepret begitu tuh. Dikepret begitu. Muka terus kepala nih pak. Nih percaya atau enggak nih Empok rambut numbuh semua nih tuh. Di depan kan udah botak. Iya, ini tuh pendek-pendek tuh. Bayi-bayi apa rambut bayi ya, anak-anak rambut. Iya, tumbuh semua tuh. Ini pakai hair tonic gak? Pakai hair tonic mah pakai dong. Cuman kan dari dulu pakai kagak tumbuh-tumbuh botak. Baru sekarang ini dikepret. Dikepret. Iya, mungkin peredaran darahnya lancar. Udah gitu minum suplemen itu tadi, minum suplemen juga. Suplemennya dari si Sensei ini. Bukan. Minumnya Formi. Oke. Jadi kalau berobatnya jam berapa tadi? Kalau yang pagi kebanyakan pejabat-pejabat. Dari pagi jam 9 sampai jam 11. Kalau jam 12 sampai jam 3 untuk umum. Kalau yang jam 5 sampai sore itu kebanyakan yang udah deket-deket lah. Empok ya? Ya, salah satunya gitu. Okay. Christine Hakim juga ke situ. Vidi ke situ. Roni Sianturi, Arman. Arman siapa nih? Arman Maulana. Oh ya? Dewi, Asti Ananta. Banyak yang ke situ artis gitu. Termasuk Melanie Ricardo. Oh, di sana juga. Terus Lucinta Luna, banyak lah. Jangan-jangan gue habis ini ke sana. Kenapa? Kangen kepretnya Pak Sensei. Banyak yang ke sana, banyak banget. Biayanya mahal nggak? Biayanya mahal nggak? Enggak, itu seikhlasnya. Jadi dari sana disediain angpau merah, kita dikasih amplop kosong, ya terserah kita mau isi berapa, seikhlasnya aja gitu. Iya. Tapi untuk tindakan operasi benar-benar trauma ya? Iya. Nggak mau ya? Nggak mau. Kalau di endorse mau nggak? Nggak mau juga. Nggak mau juga? Takut. Walaupun ini ususnya saya potong ya, tapi nggak usah bayar, gratis itu. Takut juga. Nggak mau juga? Takut juga. Ini kan tetap diperiksa ke dokter, tetap kan kayak kemarin belum lama kan udah di USG, hasilnya memang ngecil kata dokter. Nanti bulan depan Empok USG lagi, jadi pengen tahu sampai hilangnya gitu hasil kepretan. Gitu ya. Gitu. Kalau nauzubillah min dzalik, kalau tiba-tiba berubah jadi yang lain, lah itu mau nggak mau. Itu mau nggak mau. Mau nggak mau ke rumah sakit dokter ya. Mau nggak mau. Tapi di situ, di Sensei, percaya atau enggak, banyak yang stadium 3, stadium 4, percaya atau enggak nih, boleh dibuktiin, sembuh. Yang udah kanker loh, kalau Empok kan baru jinak-jinak merpati, iya. Temen Bunda tuh boleh tuh yang stadium akhir tuh. Stadium akhir tuh boleh kepret. Paling enggak seminggu 3 kali lah datang. Kalau dia masih percaya ilmu kesehatan kedokteran. Oh, jadi gitu. Dia kemo 39 kali, di radiasi nuklir 3 kali. Iya. Jadi dia nggak yang lewat kepretan dia benar-benar ke dokter kalau dia. Makanya aku tuh ini ada orang lucu ya, maksudnya sakit polip, jinak tapi kekepret gitu loh kan. Maksudnya benar-benar aku agak heran dengan Empok Ati yang agak ketakutan dengan dunia medis lah gitu. Iya. Takut duitnya apa takut dipotongnya? Takut dipotongnya karena trauma ngelihat mamah gitu, ngelihat mamah. Kalau papa itu sakit kanker paru-paru. Papa juga. Khusus. Iya. Semua dua-duanya. Jadi dua-duanya meninggal karena kanker semua. Iya. Gitu. Jadi takut. Kalau yang paling takut yang ngelihat mama lah. Abis dipotong itu terus nggak balik lagi. Itu di Jakarta. Dia di Jakarta. Stadium berapa waktu mama?
2. Oh wow. Mungkin dokternya kurang canggih mungkin ya. Iya, bisa jadi. Iya. Setelah dipotong, mama tuh meninggal langsung meninggal atau nggak bangun lagi itu? Tadinya kan BAB-nya di Kantong. di kantong. Beberapa bulan kemudian dikembalikan lagi ke semula. Ke belakang. Lagi. Nah, itu operasi dikembalikan lagi ke belakang kedua kali berarti. Operasi yang kedua kali. Oh, berarti bukan operasi potong ususnya dong yang bikin dia meninggal, mama. Dipindahin ke belakang dari BAB di sini, dipindahin lagi ke belakang. Kepatet kan? Iya. Nah, itu operasi yang kedua yang terus nggak berarti balik bukan lagi. potong ususnya yang bikin meninggal. Iya, yang kedua kali. Kenapa takut? Itu apa disambung apa gitu? Kalau nggak salah dengar disambung gitu ya ususnya. Pakai usus sintetis kalau nggak salah gitu. Dikebelakangin Soalnya lagi. kalau yang temen aku itu dipotong pankreas, empedu, usus 12 jari karena udah cancer yang dagingnya udah gede ya. Dipotong, terus dia 2 minggu memang nggak makan, dia makan lewat infus. Terus habis itu memang BAB-nya lewat kantong. Iya. Habis itu udah 2 minggu kemudian makan normal sampai hari ini normal. Tapi BAB-nya tetap di sini? Enggak. Oh iya. Belakang. Iya, di belakang dibalikin lagi kan berapa bulan kemudian. Enggak, dia langsung jadi dia dibikin usus baru di dalam. Dibikin sambungan usus yang baru, jalan usus yang baru. Iya. Tapi nggak sintetis, jadi kayak dijahit aja gitu loh. Terus tapi 2 minggu nggak boleh makan kan. Tapi hari ini normal. Oh gitu ya. Itu mungkin mama sih udah ajal aja kali ya. Iya, itu dia makanya Udah kan ajal. takdir kan di tangan Allah. Kenapa harus takut? Ya kan? Supaya plong, nggak kepikiran. Ya kan? Iya benar. Ya wes lah, aku doain mudah-mudahan Po Ati nggak perlu takut dengan kehidupan. Amin. Nggak perlu takut tentang sesuatu yang belum terjadi. Iya. Sama dipersiapkan segala sesuatunya. Iya, Dalam amin. arti, kalau tadi Po Ati bilang, aku kurang amal ibadah, persiapkan itu. Iya. Karena kan aku pun juga mempersiapkan itu. Dalam arti, kita ini kan semuanya yang namanya kematian tuh pasti. Iya. Jadi kita harus mempersiapkan. Iya betul. Walaupun kita nggak pernah tahu umur kita panjang atau pendek. Iya. Eke dari dulu pengen mati kagak mati-mati yuk. Jangan dong. Bener loh, aku dulu tuh aku sebelum 40 tahun tuh aku tuh pengen cepet mati dulu. Mungkin karena sedih kali dulu ya. Iya, terlalu sedih. Tapi nggak kejadian juga sih gitu. Ya karena belum waktunya, menurut Allah. Jadi iya. nggak perlu takut. Iya. Orang bilang ada Yokiyoshi 1000 pun nggak perlu takut, gitu Iya, kan? bener. Ya wes aku doain mudah-mudahan Empok Ati makin tua makin bahagia. Amin. Banyak lagi sinetronnya. Amin. Amin. Rezekinya juga banyak, nggak pernah Amin. putus dan Amin. amal ibadahnya juga makin meningkat. Amin. Semoga jatuh cinta lagi. Oh enggak. Kalau itu udah enggak. Enggak ya? Confirm ya? Iya. Hei laki-laki di sana, confirm nggak mau sama laki-laki. Dia maunya sama perempuan. Enggak. Nauzubillah min dzalik. Ya wes, makasih ke Rumah Pejaten Ya. udah sharing. And Ya, terima see you kasih. in the next content. Bye bye. Bye.